Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Di sini saya tidak sendiri, melainkan ada rekan-rekan saya yang beranggotakan Alisa Kamila Rahmi dengan NIM 2121058, dan yang kedua ada Respiana Tiffany Nur Ajija dengan NIM 2121013, dan yang ketiga ada Wita Rusniawati dengan NIM 2121012. Di sini kami mempresentasikan tentang mata kuliah Auditing 2 dengan dosen pengampu Rosdita Indah Yuniawati MAK. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, Alisa Kamila Rahmi. Waktu sudah tepat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari utang jangka panjang itu sendiri. Nah, utang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, yang ditinjau dari tanggal neracanya. Nah, untuk utang jangka panjang ini timbul dari penarikan utang dari bank atau lembaga keuangan atau bahkan dari pengeluaran obligasi. Penarikan utang jangka panjang ini didasari dengan suatu surat perjanjian antara kreditur dengan debitur, yang biasanya memuat berbagai pasal yang mengatur mengenai penggunaan dana, batasan-batasan yang dikenakan oleh kreditur kepada debitur, jaminan, asuransi terhadap aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang tersebut, pelunasan pokok pinjaman, pembayaran bunga, penyelesaian yang dikehendaki kedua belah pihak jika debitur gagal dalam memahami kewajibannya pada saat utang tersebut jatuh tempo. Dan selanjutnya itu ada prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang jangka panjang di neraca. Ada 4. Yang pertama itu ada utang jangka panjang harus dijelaskan dengan cukup dalam neraca. Setiap jenis utang jangka panjang harus disajikan secara terpisah di dalam neraca dan diberi catatan kaki yang cukup jika hal ini diperlukan. Penjelasan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang meliputi nama utang, jumlah utang yang disetujui, jumlah utang yang lebih ditarik, tanggal jatuh tempo, tarif bunga, pembatasan dalam pembagian dividen, keharusan mempertahankan jumlah modal kerja tertentu, dan penjelasan jumlah dan jenis aktiva yang dijaminkan. Dan yang kedua, ada umumnya utang jangka panjang dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama ada utang jangka panjang yang ditarik dengan perjanjian tertulis, dan yang kedua ada utang jangka panjang yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis. Contoh dari utang jangka panjang yang ditarik dengan perjanjian tertulis yaitu ada utang bank dan utang obligasi. Sedangkan untuk contoh dari utang jangka panjang yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis itu ada pengkreditan yang ditangguhkan, jaminan dari pelanggan, dan utang garansi produk. Selanjutnya yang ketiga ada utang obligasi dapat disajikan dalam neraca pada nilainya dan dicantumkan pada tanggal jatuh tempo serta tarif bunganya. Alternatif lainnya adalah utang obligasi disajikan pada nilai nominalnya ditambah dengan premi obligasi yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan diskonto obligasi yang belum diamortisasi. Dan yang keempat ada obligasi yang dilunasi yang dibeli sebagai treasury bond dan yang belum dikeluarkan lagi. Harus disajikan dalam neraca sebagai pengurang jumlah obligasi yang diizinkan untuk dikeluarkan sebesar nilai nominalnya. Dan treasury bond ini tidak boleh disajikan sebagai aktiva. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alisa Kamila Rahmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Jadi sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca, auditor harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi utang jangka panjang yang disajikan di dalam neraca. Dan yang kedua ada membuktikan asersi klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca. Jadi auditor membuktikan apakah saldo utang jangka panjang mencerminkan kepentingan kreditur yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang selama tahun yang telah diaudit. Dan yang ketiga ada membuktikan asersi kelengkapan utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca.
Untuk membuktikan tersebut bahwa utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca mencakup semua kepentingan kreditur terhadap aktiva entitas pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dalam tahun yang diaudit. Dan yang keempat ada membuktikan asersi klaim kreditur atas aktiva tetap pada tanggal neraca. Untuk membuktikan klaim kreditur atas aktiva tetap entitas pada tanggal neraca, auditor itu melakukan pengujian substantif. Yang pertama itu ada pemeriksaan bukti pendukung, dan yang kedua ada review terhadap perjanjian utang jangka panjang, dan yang ketiga ada konfirmasi dari kreditur dan bond trustee. Dan yang kelima ada membuktikan asersi penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Seperti tersebut, dalam prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, akun utang jangka panjang, bank akun utang obligasi, akun premi dan diskonto obligasi, akun utang wesel jangka panjang, akun utang sewa, akun utang pensiun harus disajikan dalam neraca dengan penjelasan tertentu sebagaimana diatur dalam prinsip akuntansi tersebut. Dan yang keenam ada membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca. Jadi penyajian dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Pengujian substantif terhadap utang jangka panjang diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan membuktikan apakah unsur utang jangka panjang telah disajikan dan diungkapkan oleh klien di neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wita Rusniawati kepadanya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai program pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Yang pertama itu ada prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo utang jangka panjang yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan utang jangka panjang yang benar ada pada tanggal neraca. Terlebih dahulu, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Rekonsiliasi ini perlu dilakukan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di dalam neraca itu didukung oleh catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, auditor melakukan prosedur audit awal yang terdiri dari 5 prosedur audit, yaitu yang pertama ada usut saldo utang jangka panjang yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun utang jangka panjang yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun utang jangka panjang di dalam buku besar. Kemudian yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun utang jangka panjang. Yang keempat, usut saldo awal akun utang jangka panjang ke kertas kerja tahun lalu. Kemudian yang terakhir, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang jangka panjang ke dalam jurnal yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada pengujian analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap utang jangka panjang itu, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Selanjutnya yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Nah, yang termasuk ke dalam pengujian terhadap transaksi rinci yaitu yang pertama ada usut penerimaan kas dari penarikan utang jangka panjang, kemudian yang kedua memintalah konfirmasi dari trust company, kemudian yang ketiga periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran bunga, yang keempat periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman, kemudian yang kelima periksa aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang, yang keenam periksa polis asuransi aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang, kemudian yang ketujuh, periksa kepatuhan klien terhadap batasan yang dikenakan oleh kreditur. Yang kedelapan, periksa dokumen yang mendukung transaksi treasury bond. Kemudian yang terakhir, verifikasi perhitungan bunga, amortisasi premi, dan diskonto obligasi dan utang bunga obligasi. Selanjutnya yang keempat ada pengujian terhadap akun rinci.
Di dalam pengujian terhadap akun rinci itu, yang pertama ada minta atau buatlah daftar utang jangka panjang. Kemudian yang kedua, mintalah kopi surat perjanjian penarikan kredit atau trust indentur. Kemudian yang ketiga, periksalah kesesuaian penilaian utang jangka panjang dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang terakhir ada hitung kembali amortisasi premi obligasi dan diskonto obligasi dan wesel jangka panjang. Kemudian yang kelima ada verifikasi penyajian utang jangka panjang di dalam neraca. Yang pertama itu ada periksa klarifikasi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca. Nah, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo harus disajikan sebagai utang lancar jika pelunasannya diambilkan dari aktiva lancar. Kemudian yang kedua ada mintalah perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Hal ini untuk menilai apakah klien telah membuat penjelasan yang memadai dalam menyajikan utang jangka panjangnya, maka auditor perlu mempelajari semua pasal yang tercantum di dalam surat perjanjian penarikan kredit atau trust indentur. Kemudian yang ketiga, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Umumnya, penjelasan mengenai utang jangka panjang menyangkut nama utang tersebut, tanggal jatuh tempo, tarif bunga, prioritas untuk diubah menjadi saham, batasan yang dikenakan terhadap debitur, dan aktiva yang dijaminkan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Wita Dusniawati. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini, yaitu utang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun ditinjau dari tanggal neraca. Utang jangka panjang merupakan alternatif pembelanjaan perusahaan di samping penarikan tambahan, penyertaan dan pemegang saham dan penggunaan laba yang diperoleh dari usaha perusahaan. Pengujian substantif terhadap utang jangka panjang ditunjukkan untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang, membuktikan bahwa saldo utang jangka panjang mencerminkan kepentingan kreditur yang ada pada tanggal neraca, dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang selama tahun yang telah diaudit. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo utang jangka panjang yang disajikan di neraca, membuktikan bahwa utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca merupakan klaim kreditur terhadap aktiva entitas. Membuktikan kewajaran penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pertanyaannya dari grup WA ya, WA grup. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.